Baik, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai main relief valve yang terdapat pada PC 12,5/8 ya. Di PC 12,5/8 main relief valve ini terdapat 3 buah. Jadi di masing-masing kontrol valve nanti dia punya main relief valve masing-masing satu ya, posisinya di bagian atas ya, seperti yang terlihat di gambar. Nah, ini dekat dengan line filter, ini adalah yang disebut dengan main relief valve. Ini yang terdapat pada kontrol valve kanan ya. Nah, ini adalah penampakannya ya, main relief valve. Kalau kita mau ganti di sini kita menggunakan kunci 55 ya. Nah, kemudian di main relief valve ini ya, dari luarnya ini terlihat ada dua adjustment ya. Yang di bagian dalam ini adalah adjustment untuk yang sisi high, kemudian yang di sisi luar ini adalah adjustment untuk yang sisi low. Terus di belakangnya ini ada saluran, nanti ada hose ini yang berasal dari solenoidnya heavy lift. Jadi nanti ketika heavy lift aktif, maka solenoid itu akan mengalirkan oli menuju ke main relief valve melewati hose ini ya, masuk ke main relief valve. Jadi nanti di masing-masing main relief ada hose-nya yang saling terhubung ya, sumbernya dari satu solenoid yang sama. Nah, terus apa fungsi dari main relief? Jadi main relief ini tugasnya dia membatasi pressure maksimal di dalam sistem. Nah, cuman kalau di main relief ini dia ada dua setting pressure ya, yaitu low pressure sama yang high pressure. Low-nya itu di 320, kemudian yang high pressure-nya di 340. Nah, high pressure-nya itu nanti diperlukan untuk ketika fungsi heavy lift sama ketika travel, karena saat travel unit perlu tenaga yang besar, nah, sehingga pressure hidroliknya dinaikkan ke 350. Dan juga saat fungsi heavy lift, nah ketika heavy lift diaktifkan, kekuatan boomnya ditambah sekitar 10%. Nah, dengan cara menaikkan pressure pada main relief ini menjadi 350. Nah, apabila kita lepas ya main relief ini, nanti bentuknya seperti yang terlihat di layar ya. Nah, ini adalah bentuk dari main relief valve dari luar. Nah, bagian ujungnya nanti terdapat o-ring, kemudian backup ring ya. Jadi ini o-ringnya di sini dia tugasnya sebagai penyekat antara oli dari sisi pompa dengan sisi drain, karena yang bagian ujung ini nanti dia terhubung dengan pompa. Makanya backupnya ini dia ditaruh di belakangnya o-ring, nah, sehingga nanti ketika o-ring ini terdorong dari pompa, dia tidak secara langsung bersinggungan dengan sisi yang tajam yang ada di main relief. Nah, ini untuk mencegah o-ringnya terkena sisi yang tajam ya. Jadi ini kalau misalnya o-ring bocor ya, pressure dari pompa ini langsung ke drain, dia tidak dibatasi di 320. Nah, terus di sisi belakang juga ada o-ring. Nah, kalau ini dia tugasnya untuk menyekat supaya tidak bocor keluar ya, oli yang dari sisi drain supaya tidak bocor keluar ya. Nah, kemudian di sisi belakangnya terdapat lubang ya, ini yang nanti dari solenoid tadi, dari solenoidnya heavy lift masuk sini olinya untuk menambah setting pressure dari main relief. Nah, kemudian ini adjustmentnya yang sisi low, ini lock nutnya, kemudian ini adjustment yang sisi high, ini juga lock nutnya. Nah, jadi ada dua kali adjustment di sini di main relief. Ini tampak luarnya seperti yang terlihat. Nah, terus bagian dalamnya seperti apa? Nah, ini adalah penampakan main relief valve di sisi dalamnya ya, atau komponen-komponen dalam dari main relief valve seperti yang terlihat di gambar ya, seperti yang terlihat di layar. Yang pertama di sisi depan ya, dia nanti terdapat popet ya, terdapat popet, kemudian ada orifice di dalamnya. Nah, di belakangnya popet nanti ada dua kali spring, yang kecil sama yang besar. Terus ada pilot
dan pilot ini juga ditahan menggunakan spring di belakangnya. Terus springnya nanti bertumpu pada piston di bagian belakangnya. Nah, ini piston ini nanti yang menjadi dudukan dari spring, dan piston ini bisa bergerak ke kanan atau ke kiri ya. Ini nanti ketika ada oli masuk dari solenoid, dia akan mendorong pistonnya mentok ke kiri ya, sehingga nanti tension springnya ini akan memendek, jadi nanti loadnya semakin naik. Ketika tidak ada pressure, nah posisi seperti sekarang ya, dia mentok ke kanan, nah, sehingga setting pressure-nya ini berada di sisi yang no pressure. Nah, main relief valve ini dia tipenya adalah pilot poppet ya, seperti yang terlihat di komponen dalamnya. Dia punya pilot, kemudian juga punya poppet di sisi luarnya ya, atau sebagai main valve. Jadi relief valve seperti ini ya, ini banyak sekali digunakan di beberapa hydraulic system pada unit alat berat ya, menggunakan konsep pilot poppet, karena dengan konstruksi yang seperti ini kita hanya menggunakan spring yang kecil untuk mempertahankan pressure yang besar, tetapi dia bisa mengalirkan flow oli menuju ke drain dengan jumlah yang cukup banyak. Dan kelebihannya juga ketika kita melakukan adjustment itu tidak terlalu berat, karena kita hanya mengatur kekencangan dari spring yang kecil ini, sehingga nanti muternya ini ringan ya. Lanjut untuk cara kerjanya seperti apa. Nah, ketika nanti ada oli dari pompa ya, masuk melalui pot B di depannya main relief ini, oli selain nanti mendorong poppet ke arah kanan ya, nanti juga ada yang terhubung ke sisi dalamnya poppet melalui lubang tengah ini, melalui lubang orifice, mengisi chamber spring yang ada di belakangnya poppet dan mendorong poppet ke arah kiri bersama-sama dengan spring. Nah, sehingga nanti pressure oli di chamber spring dengan di depan ini akan sama. Nah, ketika pressure-nya sama, maka poppet ini akan dipertahankan posisinya selalu nutup, sehingga tidak terjadi proses drain ya, atau olinya tidak dihubungkan ke tangki. Nah, ketika nanti pressure di dalam chamber spring ini naik sampai 320 kilo, maka pressure 320 ini akan berhasil mendorong pilot yang berwarna merah ini ke arah kanan untuk melawan spring yang di belakangnya pilot. Nah, ketika nanti pilot ini terdorong ke kanan, maka oli yang berada di chamber spring ini akan dihubungkan ke drain ya, melalui chamber spring yang di belakang pilot. Nah, di sini nanti ada lubang. Nah, ini kalau kita telusuri nanti lubangnya ketemu ke jalurnya drain main relief valve. Nah, saat nanti oli di chamber spring di drain, maka pressure di sini akan drop ya, akan turun. Saat pressure turun, poppet dan orifice ini akan terdorong ke arah kanan ya oleh pressure oli yang berasal dari pompa yang berada di depannya poppet, karena di sini pressure-nya lebih tinggi daripada di chamber spring saat di sini nanti dibuka oleh pilot. Nah, saat ini nanti terdorong ke kanan, maka oli yang dari pompa ini akan dialirkan menuju ke drain ya. Nah, ini nanti ada lubang di bagian poppetnya yang berwarna kuning. Nah, di sini nanti oli akan dibuka menuju ke drain ya, ke sana. Nah, saat oli dibuka di sini, maka pressure di depannya ini akan dipertahankan sesuai dengan setting pressure-nya si main relief valve ini. Nah, terus saat poppet dan orifice ini terdorong ke kanan sampai mentok, nah nanti di sini orifice-nya ini ya, dia akan ketemu dengan ujungnya pilot. Jadi di sini nanti akan ditutup sama ujungnya pilot. Tujuannya untuk apa? Ini untuk menimbulkan efek slow return saat poppet ini nanti bergerak balik ke arah kiri. Nah, supaya baliknya nanti tidak terjadi hentakan, sehingga bidang kontak antara poppet ini tidak terjadi keausan yang berlebih. Karena main relief ini nanti kerjanya sangat sering saat unit beroperasi gitu ya. Nah, cara supaya timbul efek slow return seperti apa? Jadi nanti saat ini mentok, maka chamber spring ini tidak terhubung lagi dengan chamber P yang berasal dari pompa. Nah, saat tidak terhubung, maka poppetnya nggak bisa balik ke kiri. Nah, cuman di orifice-nya ini nanti ya,
dia terdapat lubang kecil. Di saat orifice tertutup sama pilot, oli di chamber spring ini tetap akan diisi supaya popetnya bisa balik ke kiri, tapi dia dilewatkan lubang yang sangat kecil, jadi alirannya diperkecil ya, sangat kecil sekali. Nah, sehingga nanti pengisiannya membutuhkan waktu beberapa saat. Nah, karena ngisinya butuh waktu, sehingga gerak ke kirinya popet ini juga akan membutuhkan waktu dan seolah-olah dia direm. Nah, sehingga nanti bidang kontak ini ya, ketika popet bergerak itu tidak terjadi benturan karena adanya efek slow return dari orifice ini ya. Oke, baik, mungkin sampai di sini dulu ya pembahasan kita mengenai mandalika valve. Nanti akan kita bahas mengenai bagaimana cara pengejasan, bagaimana cara kita ngecek pressure, atau kerusakan-kerusakan apa saja yang mungkin terjadi di mandalika valve ini.